Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Apakah sehat? Sehat, Pak. Sehat ya? Iya, Pak. Oke. Sebelum kita lanjut, Bapak ingin memperkenalkan diri. Oke. Iya, Pak. Nama saya Arya Pranasa dari Suara, bisa dipanggil Pak Arya. Sekarang silakan untuk kalian perkenalan satu-satu nih, mulai dari Mas Kelvin. Oh ya, jadi perkenalkan teman-teman, nama saya Adventino Kelvin Tulawagul, yang biasa dipanggil Kelvin. Teman-teman bebas mau saya panggil Kelvin aja. Ya, sorry. Kelvin ya. Ya, Coba, halo Mas Kelvin. Halo Mas Kevin. Tanya. Kenalin nama aku Amelia Fidan Suraya, biasa dipanggil Ameng. halo. Halo Mas Kevin. Perkenalkan nama saya Bidang Anak Putra, saya dipanggil Pensa. Halo. Rensa. Perkenalkan nama saya Bima Mahendra, ini panggil Bima. Halo Pensa. Nah, sekarang kalian sudah kenal satu sama lain ya. Ya Pak, Di sisikan saya Mas Kelvin, terus lalu Mbak Amel, Mas Pensa, sama Mas Bima. Sekarang saya mau tahu nih, hobi kalian masing-masing itu apa? Mulai dari saya tunjuk ya. Hobi ini, hobi. Mulai dari Mas Bima dulu, hobinya apa? kalau dari saya ini berapa sih Pak? Yang biasanya itu main voli sama mancing Pak. Volley sama mancing. Ya, Kalau Mas Pensa, Sama kayak Mas Bima juga. Mancing, cuman satunya itu ya bongkar mesin. oh, Mesin. Mesin. Oke. Jadi Mas Pensa ini suka mancing juga sama kayak Mas Bima. Cuma mungkin ada hobi lain tuh bongkar-bongkar mesin gitu ya. Kalau Mas Kelvin, Sekarang lagi hobi golf saya sekarang. orang yang Mahal. Ya, nggak juga. Cuman kalau majikan saya udah selesai mainnya saya main. Gitu. Mas Kelvin kan kelas 12 nih, Oh, udah iya. kerja ya sekarang. Enggak juga, kebetulan di dekat rumah itu saya punya teman yang kebetulan di belakang rumah itu ada lapangan golf. Jadi ya sering main-main gitu. Lagi seneng aja gitu. Jadi hobinya golf gitu ya. Ya, Kalau Mbak Amel, Saya suka fotografi sama daki sih Pak. fotografi sama daki. Berarti kalau udah sampai puncak itu Mbak Amel suka foto-foto gitu ya. Nah, di pertemuan konseling kelompok kali ini, kalian kan sudah ngisi ya kemarin yang Bapak kirim lewat poster di pamflet itu ya. iya Pak. Kalian ngisi terus ngisi nama, terus ngisi permasalahan kalian gitu. Nah, Bapak ingin itu lagi, jadi di konseling kelompok kali ini kita akan membahas masalah keberanian diri untuk memperkenalkan diri kepada orang baru. Bisa dimengerti? bisa. Apalagi kalian kan sekarang sudah kelas 12 nih. Nah, kalian kan butuh untuk lanjut ke universitas dan pekerjaan. Nah, kalian di sini kan punya masalah terkait belum berani memperkenalkan diri kalian ke orang lain gitu. Nah, harapannya Bapak semoga setelah konseling kelompok ini selesai, kalian masing-masing tuh bisa lancar perkenalannya ke orang lain. Ya, Bisa dimengerti? Sama. Oke. Sepertinya Bapak lihat nih kalian sedikit ngantuk ya. Iya. Iya Mas. Soalnya jamnya ini Bapak. Oh iya, siang-siang gitu Iya. kan. Baik, itu kita akan mulai ice breaking nih. Boleh berdiri dulu teman-teman. Lalu hadap-hadapan. Ya. Terus yang saya tepuk pundaknya itu tangannya lebar ini. Nah, yang Mas
Oke, Mas Bensa sama Mbak Amel, kita mulai ya. Kalau saya bilang tepuk, artinya Mas Bima sama ya, Mas Bensa sama Mbak Amel harus menghindar ya. Kalau saya bilang menjauh harus menjauh, Mas Bima sama Mas Kevin. Kalau saya bilang mendekat, kakiin aja, nggak usah ditepuk. Kita coba ya. Menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, menjauh, tepuk. Gitu ya Pak. Itu Ini masih percobaan kan Pak? percobaan. Nanti yang kena punishmentnya mungkin nyanyi lagu Balonku ada 5 ya. Iya Pak. Tapi hurufnya Nanti saya. dari O dan O. Iya Pak. Oke. Iya Pak. Yang nggak bisa kenain tangannya Bensa sama Mbak Amel itu nanti yang kena. Oke, Pak. Nanti shoot. Iya Pak. Menjauh, mendekat. Ini terlalu dekat. Mungkin bisa agak jauh. Mendekat, menjauh, mendekat. Bu, Enggak. sekali lagi. Enggak. Mendekat, menjauh, menjauh, mendekat, menjauh, mendekat, menjauh. Bu, Kenapa? Dia ngejauhnya terus gini aja Pak. Gini loh, belum apa kayak ini Pak. Iya Pak. Ini kan sportif. yang ini kan tadi kan ulang satu kali lagi. Iya. Yang juga kena tepuk kan ulang satu kali lagi juga. Ya, biar adil gitu. Berarti ini sudah positif ya Pak ya? Ya, Belum ya, belum Pak ya. Tadi sudah belum. Ini sekali lagi penentuan. Oke, jangan. Jauh anjir. Iya. Kan Lima itu Pak. kita mulai. Mendekat, Oh iya. menjauh, mendekat, menjauh, mendekat. Bu. Wah, enak. Ini Mas Bima, shoot ya. Tadi ini apa? Karena di percobaan. Mana kalau kita berdua aja ini? Buat ya. Iya. Ya, nggak apa. Yang lain tutup. Aku ya. Satu. Satu, dua, tiga. Bolko. Awak. Lopo. Wononyo. Moroko. Lopo. Molotos polo jodor Otokoso vodkoco Olgotung bol ompot Opo porot Indonesia. Gimana rasanya udah lebih lebih menyegarkan lagi? Iya, Pak. Biar nggak bosan ya untuk lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, sebelumnya sekarang saya akan membentukkan penyepakatan kelompok ini. Nah, jadi di sini ada konseling kelompok terbuka dan tertutup. Iya, Pak. Kalau kalian milih terbuka itu, jika salah satu konseling masalahnya sudah selesai, itu boleh meninggalkan kelompok ini. Terus kalau ada kelompok ada anggota lain yang masuk itu dipersilakan.
Tapi kalau kalian milih konseling kelompok yang tertutup, itu harus anggota yang lain tuh harus sampai selesai masalahnya semuanya. Terus kalau ada anggota lain mau masuk itu tidak diperbolehkan masuk. Bisa dimengerti? Oke, Pak. Nah, kita buat kesepakatan hari ini. Gimana? Dari kalian itu mau konseling terbuka atau tertutup? Ya, Pak Ahmed. Saya tertutup sih Pak. Soalnya biar gitu aja dan nggak kenalan sama orang baru. Oke. Tertutup juga sih, Pak. Soalnya biar masalah kita yang kita hadapi ini cukup sampai di sini aja yang tahu. Terus kebetulan kan sama teman-teman di sini udah lumayan, walaupun baru kenal ya, cuma kita kan udah ada interaksi gitu. Jadinya Tertutup aja. Kalau Mas Bima, Kalau dari saya mungkin ya ikut sama teman-teman. Saya juga maunya tertutup aja sih Pak, biar kita aja yang tahu masalahnya, kita yang isu. kalau Mas Bisa, Sama sih Pak. salah Saya sama. Nanti kita sepakati kalau coaching kelompok yang kita berdua ini coaching kelompok tertutup. Oke. Lalu kita akan buat kesepakatan untuk waktunya itu kita bisa di hari apa? Hari yang sama dengan sekarang di Pak. Hari Senin. Jumat atau Senin? Oh ya, Jumat ya sekarang. Jumat. Hari Jumat setelah Jumatan. Nah, Oke. Terus seminggu mau berapa kali? Itu kali aja. Oke. Jadi kita tentuin juga waktunya di hari Jumat berwakinya. Lalu seminggu kita ketemu satu kali aja. Oke. Lalu tempatnya tetap di ruang BK ini atau di tempat lain mungkin? mungkin dari tempat Fleksibel aja sih Pak. Fleksibel ya. Lagi kita nyaman aja sih, Pak. menyesuaikan. Berarti tempatnya itu menyesuaikan nanti ya. Iya Bang, betul. Lalu kita akan bahas peraturan-peraturan yang tidak diperbolehkan di konseling kelompok. Kira-kira ada saran nggak dari kalian? Mungkin kalau ngomong itu harus jangan potong pembicaraan teman gitu. Mana kalau kelompok yang lagi ngomong jangan dipotong. Kalau Pak Amel? Mungkin ini sih Pak, waktu mau ngasih saran atau pendapat ke teman yang lain mungkin angkat tangan terlebih dahulu. Kalau Mas Benca? Itu Pak. Apa dasarnya menghargai ada sisi pendapat dari teman-teman? Kalau Mas Bima? Kalau dari saya mungkin nggak membocorkan permasalahan satu sama lain ke orang lain di luar kelompoknya aja sih Pak. Oke. Jadi ada 4 aturan ya. Yang dari Mas Kelvin itu tidak boleh memotong pembicaraan ya dari Mas Kelvin ya. Ketika ada konseling yang bercerita itu tidak langsung kita motong pembicaraannya gitu. Untuk mengambil lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya bisa angkat tangan gitu ya. Untuk Mas Bima tadi sarannya pendapat dari teman-teman ini harus dihormati dan dimengerti gitu ya. Untuk Mas Bimanya tadi apa? Apa namanya, nggak membocorkan permasalahan kita ke orang lain. Oke, jadi masalah kalian ini maksudnya di rahasiain gitu ya. Jangan sampai orang luar tuh tahu gitu ya. Oke. Lalu penyepakatan apa namanya bila ada yang melanggar nih gimana? Misal di hari Jumat itu ada salah satu anggota yang nggak masuk tanpa alasan nih, gunanya punishmentnya apa buat anggota? Atau anggota itu tadi telat gitu? Mungkin kalau telat bisa ditoleransi sih Pak, karena mungkin dia ada kegiatan atau apa yang nggak sempat buat hari gitu. Toleransinya nih Mungkin 15 menit. 15 menit. Lebih dari itu, lebih dari 15 menit kasih punishment apa? Gimana? Kalau saya mimpi best breaking gitu. Mungkin seperti Iya. oke. Dari
dari yang lain, apakah setuju atas saran Mas Kevin? Iya sih Pak. Setuju ya? Ya. Berarti jika ada anak yang telat selama lebih dari 15 menit, itu dikasih punishment serupa ice breaking Iya, atau memimpin ice breaking gitu ya. Kalau ada yang nggak masuk tanpa izin itu gimana? mungkin ditegur dulu, langsung dikasih punishment. Tegur dulu. Iya, dibilangin dulu. Kalau Mas Kevin gimana? Ya, kayak gitu juga. Tegur dulu ya Ustaz. Biar udah perubahan juga gitu. Mbak Amel mungkin ada saran? Sama Mas Sama juga. Jadi ketika ada salah satu anak yang nggak masuk itu kita tegur dulu ya. Oke. Nanti kalau misal nggak masuk lagi baru ada punishment. Oke. Lalu sekarang saya akan masuk ke topik pembicaraannya. Di sini kalian boleh bercerita apa yang sedang kalian alami. Lalu saya akan menentukan siapa dulu nih yang mau bercerita. Mungkin mulai dari Mas Melvin. Jadi saya itu punya masalah dengan kebiasaan saya yang nggak bisa, sulit untuk kenal sama orang baru gitu loh Pak. Kayak saya itu untuk membuka obrolan atau enggak membuka perkenalan itu kayak berat gitu. Kalau Mbak Amel, Kalau saya ini sih Pak, lebih ke ya sama kayak Mas Kevin, tapi ada beberapa teman saya, tapi saya ini nggak kenal ke dia. kalau Mas Bensa, Kalau rasanya sih bingung Pak kalau ada orang baru gitu. Terus saya itu mau ngobrol apa, jadi gimana caranya untuk memulai obrolan itu saya tidak tahu. kalau Mas Bima, Kalau dari saya mungkin kurang lebih sama kayak Mas Kelvin ya Pak, apalagi kan saya sedikit introvert jadi agak sulit untuk mengenal orang baru. baik, ini masalahnya hampir sama ya. Berarti menurut kalian nih, siapa dari kalian yang masalahnya dibahas terlebih dahulu? Mas Bima, Mungkin bisa dari Mas Kelvin karena kurang lebih kan sama kan Mas. Mas Bensa, Sama Pak. sama ya. Jadi Kalau Mbak Mel, Kevin. Mas Kelvin sendiri, Ya, kalau itu masalah saya yang mau dibahas nggak apa-apa. berhubung kan masalahnya Mas Kelvin ini sama ya sama kayak yang lain. Jadi mungkin yang lain kedepannya bisa belajar gimana cara mengatasi masalah itu tadi. Gitu ya. Oke, kan Mas Kelvin untuk bercerita lebih detail terkait masalahnya. Jadi saya itu gimana ya? Orangnya dibilang introvert juga enggak ya? Dibilang ekstrovert juga enggak, cuma lebih ke ya udah ngalir aja gitu aja. Nah, masalahnya saya hadapi ini karena kenapa ya kan? Saya itu sulit buat kenalan sama orang baru gitu. Berarti masalahnya Mas Kelvin itu sulit untuk berkenalan dengan orang. Ya sulit untuk kenal orang baru. Misalnya atau kayak saya ketemu temennya temen nih, dikenalin sama temen nih. Nah di situ saya bingung nih mau ngapain gitu, kayak nggak tahu mau ngapain. Jadinya yang ada cuma kayak salaman, kenal ya udah. Gitu. Terus nggak ada kayak interaksi selanjutnya itu nggak ada gitu. Menurut kalian nih, apakah kalian pernah menghadapi situasi atau masalah seperti Mas Kelvin yang misal udah punya teman nih kalian, terus temennya ini mau ngenalin teman baru ke kalian. Nah, di posisi itu kalian tuh susah mau ngajak ngobrol atau mau sekedar menanyakan nama itu susah. Pernah nggak kalian? Pernah, nah semua. Oke. Lalu Mas Kelvin ketika susah itu tadi, nah itu Mas Kevin berpikiran apa? Nah saya itu merasa takut
nggak diterima gitu. Kayak ini aku mau ngomong apa ya? Kalau misalnya aku ngomong ini kira-kira masuk gak di dia atau malah ngebuat dia nggak nyaman gitu. Takutnya kayak gitu sih, Pak. Berarti ketika Mas Kelvin mau ajak teman baru itu tadi perkenalan, itu Mas Kelvin takut kalau teman baru ini ngerasa kayak cara cara perkenalan Mas Kelvin itu nggak nggak cocok sama dia gitu kan, terus takut kurang diterima gitu ya. Nah, untuk teman-teman nih, apakah teman-teman berpikiran hal yang sama ketika ingin berkenalan dengan orang baru seperti Mas Kelvin tadi? Mungkin Mas Bima mungkin ada rasa malu, takut atau gimana? Kalau dari saya mungkin kayak masalah apanya itu saya dibilang aneh sih Pak, karena nggak bisa bahasa basi itu. Takut asalnya plus aja Iya. ya. Kalau Mas Benza, Kalau saya sih lebih tadi ya Pak, mau ngobrol apa dulu itu pengen mulai ya. kalau Mbak, Kalau saya lebih ke ya hampir sama takut, tapi ini juga apa namanya bingung ngajaknya gimana. Kalau misalnya saya ngajak duluan, takut saya dikira apa sih spasi. kita so asik gitu ya, ngajak kenalan dua. Oke, nah Mas Kelvin nih ketika sudah berkenalan nih sama temannya, itu Mas Kelvin itu ngerasa orang jadi orang seperti apa? Kayaknya, Pak. Iya. Nah, saya berdasarkan pengalaman saya, jadi saya itu ngerasa kayak aneh jadi orang aneh gitu. Jadi orang Ya, karena maksain diri buat kenalan sama orang, tapi nggak jadi diri sendiri gitu. Tapi ketika sudah berteman nih, Ya. nah Mas Kelvin itu jadi orang yang seperti apa ketemunya? Kayak misal ramah atau mungkin lucu gitu di Kalau mungkin udah kenal, udah biasa main bareng, dan udah nyatu lah, itu kayak udah ngalir aja gitu Pak. Iya, kayak ya udah main bareng aja gitu, nggak ada bingung canggungnya lagi gitu. Nah, kalau kalian sendiri ketika sudah berteman lama sama teman kalian itu jadi pribadi seperti apa? Mungkin ramah, mungkin baik atau gimana? Mulai dari Mas Bima. Kalau dari saya kalau udah berteman lama pasti ya suka guyonan sih Pak. Kalau sudah kayak berteman lama banget gitu. Kalau Mas Bensa, Ya sama juga, lebih asik aja gitu. Lebih apa ya, lebih bebas, lebih kayak gak canggung gitu mau ngelakuin sesuatu, mau ngobrol itu gak canggung. kalau Mbak Amel, Iya, pembahasannya kan juga ngalir juga kan kayak nyambung aja gitu. berarti kalian ini sebenarnya bukan apa ya, bukan nggak bisa akrab sama teman lain gitu, tapi bingung gimana caranya untuk memulai gitu ya. Oke. Lalu nih untuk masalahnya Mas Kelvin sendiri, apakah orang tua, keluarga atau temannya itu udah ada yang tahu? Kayaknya mungkin cuma sahabatku ya yang tahu. Sahabatnya, Iya, soalnya dia tuh ya, sahabatnya Mas Kelvin. iya. Jadi dia itu saya sering ceritain kalau dia tahu lah kalau aku sulit buat kenal sama orang baru, jadi nah dia dia yang usahain gimana caranya. Jadi yang membantu buat aku buat deket sama orang ini gitu. Ketika sahabatnya Mas Kelvin tahu nih, responnya itu kayak gimana? Nah dia pasti tahu kalau aku udah mulai gak nyaman, saya ketemu sama orang baru nih. Aku kan ketemu sama teman dari teman sahabatku ini. Nah dia kenalin aku sama temannya. Nah di situ aku kan bingung kan ya kayak gimana kenalan. Nah dia itu yang apa? Ibaratnya kayak dia yang mimpin topiknya gitu temanku sahabatku ini. Nah kalau dia ngerasa aku nggak nyaman atau gimana, ya dia ada caranya kayak kita ya udah ya baik gitu gimana gitu.
Jadi temannya itu punya Mas Kelvin sudah tahu masalahnya Mas Kelvin. Lalu temannya itu berusaha untuk menjadi apa ya, pembuka di obrolan teman-temannya Mas Kelvin gitu ya. Nah, jadi saya tetapkan berarti masalah Mas Kelvin ini susah untuk memulai percakapan atau memulai perkenalan dengan orang baru gitu. Lalu kira-kira nih apa yang ingin Mas Kelvin rubah dari masalah tersebut? Saya pengen itu saya lebih bisa buat membuka topik sama orang baru, atau enggak sebenarnya bisa ngajak orang lain tuh kenalan gitu loh Pak, tanpa ngerasa malu, tanpa ngerasa minder, atau enggak tanpa ngerasa takut gitu. Enak kita jadi Kalau dari kalian apa yang ingin kalian rubah dari masalah kalian? Jadi Mas Bima? Mungkin ya kurang lebih sama kayak Mas Kelvin juga, bisa lebih gampang untuk kenal orang baru tanpa takutnya ada gitu. Kayak kok dia aneh gitu. Kalau Mas Vincent? Kalau dari saya sih ya gimana caranya bisa apa ya Pak ya, bisa membuka obrolan sama orang baru gitu, jadi nggak takut, nggak canggung. Kalau Mbak Mel? Sama sih Pak. Sama. Jadi hampir sama kayak Mas Kelvin ya. Oke, lalu tujuan nih, setelah misal Mas Kelvin sudah bisa kenalan dengan orang baru, tujuannya itu apa? saya pengen nambah relasi gitu Pak. Ya kedepannya dengan relasi yang saya punya itu bisa berguna gitu loh. Juga mungkin saya kenal orang baru untuk membuka lembaran baru dengan orang baru gitu loh. Selamat menuju kehidupan baru Mas ya. Kalau Mas Dimas sendiri? Ya kurang lebih sama kayak Mas Kelvin juga, yang nama-nama relasi. Kalau Mas Vincent? Sama Pak. Sama. Kalau Mbak Mel juga sama. Oke. Jadi kalian tujuannya itu ingin menambah relasi berteman, terus ingin menambah apa ya? Wawasan gitu ke orang baru. Oke. Oke, sekarang saya akan menggunakan satu teknik, yaitu teknik assertive training untuk membantu masalah yang Mas Kelvin hadapi. Sudah pada tahu belum apa itu teknik asertif? Belum Pak. Saya jelasin dulu ya. Jadi teknik assertive training itu teknik yang bertujuan untuk mengembangkan pribadi itu menjadi pribadi yang lebih baik dengan cara yang bertahap. Jadi bertahapnya itu mulai dari yang kecil-kecil dulu. Misal Mas Kelvin ini jadi susah kenalan dengan orang baru kan. Nah, mungkin kita bisa coba tahap pertama itu mulai tersenyum dulu ke orang baru tersebut gitu. Bisa dimengerti semuanya? Bisa. Nanti step by step pasti akan terbiasa dengan teknik itu. Bisa dimengerti? Bisa. Lalu apakah Mas Kelvin mau menggunakan teknik itu? Mau ya. Nanti kita latihan sebentar. Mas Kelvin bisa menggunakan teman-teman di sini untuk prakteknya. Oke. Nah, Bapak contohin dulu ya. Bayangkan nih Bapak lagi di kelas, terus di sebelah Bapak ini ada enggak di Bapak sih, di 1 meter tuh ada teman Bapak yang mau saya berkenalan dengan dia. Tuh. Saya senyum. Coba Mas Kelvin praktekin Mas Bima. Ini bayangin Mas Bima ini teman baru yang baru pindah. Yang mau Mas Kelvin ajak kenalan gitu. Mungkin bisa dari senyum dulu tadi. Nah, oke. Mungkin Mas Kelvin bisa ditingkatkan lagi, lebih percaya diri lagi coba, lebih lebar lagi gitu. Nah, baik. Gimana nih teman-teman? Ekspresinya Mas Kelvin Masih terlalu kaku sih. Mas terlalu kaku. Paksa ya. Baju ini Mungkin bisa coba. Iya.
coba. Dan lebih tulus ya agak tulus. Lalu sekarang coba menyapa ya Mas Kelvin. Oh iya. Hai, halo gitu. Coba ke Mas Bima. Sudah, Pak. Gak apa Mas Kelvin, tangannya dulu aja. Hai. Aku ya. Bisa, Pak. Coba lebih pelan-pelan lagi, lebih Tapi nafas dulu Mas. nafas dulu. Teruskan. Lagi, tarik nafas lagi. Teruskan. Coba senyum dulu lalu. Saya harus lihat sambil lihat orang gitu. Iya. Ya, Iyalah. Gitu. Hai. gimana itu? Masih terlalu kaku. Pasti terlalu kaku. Ya apa? Kayak orang. Iya, kayak Terus headset. Coba lagi Mas Kelvin, sekali lagi. Lebih Itu harus diginiin ya Mas. Lebih luas, relax. lebih percaya diri lagi. Coba. Pak. Hai. Gimana? Kurang. Masih Ya masih kayak ke ya apa gitu. Mungkin suaranya bisa lebih dikencengin. merinding banget. Kalau pelan-pelan itu merinding ya. Hai. Oh, mungkin bisa lebih lembut lagi. Slow lah. Slow. Sorry, maaf ya. Kalau gitu disangka takut Mas. Hai. Nah, Gimana teman-teman? Udah bagus nih. Ya. Bagus Mas. Oke, lanjut. Nah, sekarang Mas Kelvin coba bertanya, namanya siapa? Coba mulai dari senyum dulu. Senyum ke. Siapa namanya? Oh, Hai-nya mana? Hai-nya mana? Oh, Hai-nya tadi ketinggalan ya. Hai. dari awal banget nih. Iya. Kenapa ya? Hai. Kamu namanya siapa? Gimana teman-teman? masih Masih kayak apa? Masih ganti ya? masih kurang. Kurang Iya, kurang enjoy. coba diakhiri lagi. Hai. Namanya siapa, Kak? Gimana? Gimana Mas Bima? Iya, lumayan. Lumayan. Ya, mungkin sekali lagi Mas Kelvin. Sekali lagi. Hai, namamu siapa, Kak? Gimana Mas Kelvin perasaannya setelah latihan Astronaut ini? Deg-degan. Dekat. Iya. Terus merasa lega. Lega akhirnya saya bisa ngelawan. Rasa takut tadi gitu ya. Oke. Nah, untuk sesi konseling kelompok hari ini untuk Mas Kelvin tugasnya di rumah. Mas Kelvin coba berkenalan dengan orang baru secara bertahap, mulai dari tadi siapa namanya, terus say hello dan senyum. Itu secara tadi ya, mulai dari senyum dulu, terus say hello sama tanya nama. Oke, nanti pelan-pelan di konseling kelompok yang kedua minggu depan kita akan coba tahap baru agar Mas Kelvin terbiasa dan bisa melakukan untuk berkenalan dengan orang baru secara lebih enjoy, lebih nggak takut gitu ya, bisa dimengerti. Bisa. Untuk teman-teman sendiri bisa dicoba karena kan masalahnya teman-teman nih hampir sama kayak Mas Kelvin ya, jadi bisa dicoba di rumah gitu. Bisa dimengerti? Bisa. Ya, oke. Untuk konseling kelompok kali ini saya tutup. Besok minggu depan itu kita ketemu hari apa? Jumat ya. Jamnya atau Jumatan. Tepatnya kita simpel menyesuaikan aja ya. Jangan dibagi. Oke. Baik, terima kasih semuanya yang sudah datang. Bapak harap kalian bisa menyelesaikan masalah kalian dengan secepatnya agar kalian bisa
berkenalan dengan orang baru. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,